Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi berjudul Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila lahir dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta relevansi bagi kita semua di masa ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang, penuh dinamika dan penuh makna. Proses kelahirannya tidak hanya mencerminkan perjuangan politik, tetapi juga nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Bagi generasi muda, memahami sejarah lahirnya Pancasila sangat penting agar kita bisa meneladani semangat para pendiri bangsa dalam menghadapi zaman. Lahirnya Pancasila melalui proses peristiwa BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Dari sana kita dapat melihat bagaimana para pendiri bangsa menempatkan persatuan dan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Yang pertama, BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai janji kemerdekaan untuk Indonesia dengan tujuan Jepang dapat menarik dukungan rakyat Indonesia di tengah kekalahannya Jepang dalam Perang Pasifik. Sidang BPUPKI terjadi pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi tonggak awal perumusan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI muncul gagasan dasar negara dari tokoh-tokoh bangsa seperti Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mereka menyampaikan gagasan mereka masing-masing. Dan pada puncaknya pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Peristiwa ini mencerminkan nilai musyawarah, keterbukaan, dan semangat mencari titik temu. Lalu Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, muncullah berbagai usulan dasar negara. Dan untuk menyatukan perbedaan tersebut, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh nasionalis dan Islam, yaitu Soekarno sebagai ketua dan beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Djokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Piagam Jakarta berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 5 sila dasar negara. Rumusan sila pertama berbeda dengan Pancasila sekarang. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, rumusan sila pertama menimbulkan perdebatan karena dianggap kurang inklusif bagi pemeluk agama lain. Demi menjaga persatuan, pada 18 Agustus 45 dalam sidang PPKI, 7 kata dalam sila pertama dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini mencerminkan semangat toleransi, persatuan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Peristiwa berikutnya adalah PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari BPUPKI. Panitia ini beranggotakan 27 tokoh bangsa yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Sidang pertama PPKI terjadi pada 8 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dan kedua, mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden pertama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu, sidang kedua PPKI terjadi pada 19 Agustus 1945.
yang menghasilkan membentuk 12 kementerian dan 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu menetapkan pembagian wilayah administratif Indonesia. Sedangkan sidang ketiga yang terjadi pada 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional di Indonesia Pusat atau KNIP sebagai parlemen sementara, lalu membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai wadah politik dan membentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal TNI. Dari proses lahirnya Pancasila, kita bisa melihat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yaitu ketuhanan yang menghormati keyakinan, kemanusiaan yang menjunjung martabat, persatuan yang mengutamakan bangsa, kerakyatan yang menekankan musyawarah, serta keadilan sosial yang mengarah pada kesejahteraan bersama. Sebagai penutup, Pancasila adalah kompas moral bangsa sekaligus warisan luhur yang harus kita jaga. Generasi muda memiliki peran penting sebagai penjaga persatuan dan masa depan Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, kita bisa menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Demikian tugas presentasi saya. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.